Shalom, selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali berjumpa dalam ibadah harian keluarga hari ini, Kamis tanggal 16 November 2023. Mari kita mulai ibadah kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus memelihara hati dan pikiranmu. Amin. Firman Tuhan nas renungan hari ini tertulis dalam 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Demikian firman Tuhan. Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini berbicara tentang kasih. Tentu perkataan ini bukan hal langka, hal yang baru dalam kosakata kekristenan kita. Kasih sudah pasti selalu kita perbincangkan dalam semua pengajaran, khotbah dan kegiatan bergereja kita ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Namun kita harus jujur mengatakan kasih sepertinya sebuah kata yang mudah untuk diucapkan, namun kadang sulit untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada orang yang mengatakan bahwa kasih tidak perlu diartikan, dibahas bertele-tele, didiskusikan atau diceramahkan. Karena itu bukanlah fungsi kasih. Kasih hanya perlu dilakukan dengan bersungguh-sungguh dan bukan dikatakan atau diceramahkan. Sebab kasih ketika itu diwujudkan, maka kasih itu sudah ceramah atau bagian dari pengajaran. Saudara-saudara, khusus dalam nas hari ini, kita diberi pengajaran tentang kasih itu yang mungkin berbeda dari pemahaman kebanyakan selama ini. Pada umumnya kasih diartikan dalam wujud memperhatikan, melayani, rela berkorban, memberi apa yang diperlukan orang lain untuk kita berikan kepada mereka. Lalu apa artinya kasih menutupi banyak sekali dosa sebagaimana disebutkan dalam nas ini? Kita jangan salah menilai atau mengartikan tentang firman ini bahwa saat ini dalam kehidupan bersama orang mudah sekali curiga antara satu dengan yang lain. Hidup menjadi tidak nyaman karena tidak ada kasih di dalamnya, karena tidak sedikit orang yang sulit mengasihi karena masih diselimuti kemarahan, menyimpan kebencian dan akar kepahitan dengan orang-orang lain. Jadi maksud firman Tuhan hari ini bahwa kasih menutupi banyak sekali dosa bukan berarti kita menutupi dosa sesama kita. Artinya menjadi jelas sekali menutupi itu berbeda dengan menutup-nutupi. Menutupi dosa maksudnya adalah ketika orang sudah jelas kita ketahui bersalah, kita dapat menegur dan mengatakan bahwa dia salah. Tetapi tujuannya adalah supaya dia dapat memperbaiki kesalahannya. Dan setelah itu jangan mengungkit-ungkit kesalahannya itu lagi. Dengan mengasihi maka tidak ada lagi orang yang akan mengungkit-ungkit masa lalu orang lain atau mencari kelemahan, kekurangan dan kesalahan orang lain. Sebab dengan kasih kita akan selalu menghargai dan menerima orang lain sehingga ia dapat hidup dalam kebenaran. Dengan demikian seseorang itu dapat kembali hidup di dalam pertobatannya. Kita percaya selalu ada hal positif yang dapat kita puji dari hidup seseorang. Jika kita fokus pada hal-hal yang positif dari orang tersebut, kita akan lebih mudah mengasihinya. Dan pada akhirnya kasih yang kita tunjukkan kepadanya dapat mengubah hidup orang itu untuk selamanya. Dan inilah maksud dari firman Tuhan hari ini, sebagaimana juga telah dialami oleh Rasul Petrus ketika dia menyangkal Yesus. Namun pada akhirnya Yesus tidak mengingat kesalahan-kesalahannya itu lagi. Yesus di dalam kasihnya menutupi kesalahan Rasul Petrus, dan pada akhirnya Petrus lebih hebat lagi untuk menyaksikan bahwa Yesus adalah Tuhan, Sang Mesias, Juru Selamat.
dunia ini. Karenanya dalam kehidupan kita sehari-hari, mari Bapak Ibu Saudara, kita hidup di dalam kasih yang sebenarnya atas kesalahan-kesalahan orang lain, atas kepahitan pergumulan, perjumpaan dengan orang lain itu bisa kita tutupi sehingga kita bisa hidup dalam fase yang baru, yaitu dalam hidup pertobatan. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk menutupi segala kesalahan-kesalahan orang lain, dan kita terbebas dari segala kebencian, kita terbebas dari segala amarah, dan pada akhirnya kita bisa hidup bersama sebagai anak-anak Tuhan. Dimanapun kita berada, dengan siapapun kita berjumpa, dan dalam semua pengalaman hidup kita. Mari kita hidup di dalam kasih, di dalam Tuhan. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertaimu sekalian. Amin.